Shalom anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Puji Tuhan kamu selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 2 subtema 3 PB2 mata pelajaran SBDP mengenai tanda tempo dan tinggi rendah nada. Nanti kita akan membahas kembali ya. Lalu PKN mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tujuan pembelajaran kita hari ini, pembelajaran PKN, yang pertama, siswa mampu menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban dengan benar. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan pelaksanaan hak dan kewajiban dari masyarakat di lingkungannya dengan benar. Lalu, pelajaran SBDP, tujuan pembelajaran, siswa mampu menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sesuai dengan tempo sedang yang diiringi dengan ketukan dan tinggi rendah nada dengan benar. Nah, di sini nanti ibu akan memberikan bagaimana cara menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia sesuai dengan tempo, yaitu tempo sedang, dengan diiringi ketukan bertepuk tangan ya. Namun nanti kita doa bersama. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran BDR kami. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah BDR kami agar kami boleh mengerti pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kami ya Tuhan. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk teman kami, begitu juga orang tua kami, jikalau ada dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati selalu, berikanlah kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah, agar mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang menyayangi orang tua, penurut, anak yang cerdas, anak yang tidak nakal ya Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik selalu ada dalam kehidupan kami. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanda tempo dan tinggi rendah nada. Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Macam-macam tanda tempo. Yang pertama, tanda tempo lambat. Maksudnya, irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan yang perlahan. Pada umumnya, irama lambat dipakai untuk menyanyikan lagu yang sedih, syahdu, dan romantis. Nah, Ibu berikan contoh nak pada tanda tempo lambat, yaitu judul lagu Mengheningkan Cipta. Berikut jenis-jenis tanda tempo lambat. Ada 4. Yang pertama largo, yang kedua adagio, yang keempat grave, yang kelima lento. Jenis yang kedua tempo sedang. Maksudnya irama lagu yang dinyanyikan dengan kecepatan sedang. Artinya tidak cepat dan tidak lambat. Pada umumnya, lagu yang mempunyai tempo sedang memiliki sifat gembira dan megah. Sebagai contoh lagu yaitu judul lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Di sini jenis tanda tempo sedang ada 4. Andante, andantino, moderato, allegro moderato. Jenis yang ketiga tempo cepat. Berarti irama lagunya cepat. Umumnya, lagu yang bertempo cepat dinyanyikan dengan gembira dan semangat. Contoh lagunya yaitu lagu Garuda Pancasila. Sebagai jenis tanda tempo ada 4 ibu berikan: allegro, allegretto, presto, dan vivace. Selanjutnya tinggi rendah nada. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Nada merupakan bunyi beraturan. Nah, berikut urutan tinggi rendah nada pada bentuk angka. Kalau angka 1 disebut dengan do,
angka 2 disebut re, angka 3 mi, angka 4 fa, angka 5 sol, angka 6 la, angka 7 si. Nah, anak-anak ibu perlu kamu ketahui bahwa semakin ke kanan nada tersebut, nadanya akan semakin tinggi. Namun kalau semakin ke kiri kita ucapkan, kita nyanyikan, nadanya itu akan semakin rendah. Nah, berikut ibu berikan bagaimana nada-nada pada do, re, mi, fa, sol, la, si itu ke kanan yang nadanya semakin tinggi, lalu do, si, la, sol, fa, mi dia semakin ke kiri yaitu nadanya lebih rendah. Di sini ibu akan memberikannya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Oke, anak-anak ibu akan mempraktikkan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia. Itu liriknya ada di halaman 112 ya. Kita nyanyikan dengan tempo sedang dan dengan ketukan ya. Ketukannya ada tiga posisi. Yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri, yang ketiga di tengah ya. Kita buat bersama-sama ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka, satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Tanda birama. Tanda birama merupakan sebuah tanda yang berfungsi untuk menentukan jumlah hitungan dan nilai setiap hitungan pada birama. Biasanya, birama ditempatkan pada awal musik. Tanda birama berisi 2 angka, atas dan bawah. Fungsi birama tentunya untuk membuat sebuah musik menjadi lebih menarik untuk didengar. Nah, anak-anak ibu, itulah mengenai SBDP ya, tentang tanda tempo dan tinggi rendah nada dan tanda birama. Ibu harap kamu masih mengingatnya materi tersebut pada beberapa minggu lalu. Kita ini hanya mengulang saja. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai cara hemat energi di rumah. Di sini ibu akan menjelaskan. Banyak orang sadar bahwa begitu banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menciptakan masa depan dunia yang berkelanjutan. Kita harus membuat perubahan sejak hari ini untuk masa depan planet bumi. Dan bagian dari perubahan itu adalah mencari cara lebih hemat energi untuk pemanfaatannya di rumah kita. Ada berbagai cara untuk menghemat energi dan hal-hal kecil dapat menjadi besar bila hal itu telah menjadi kebiasaan. Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan penghematan energi. Yang pertama, banyak energi yang terbuang hanya dengan meninggalkan peralatan listrik tetap tercolok ke stop kontak dan membuat peralatan pada mode siaga. Dengan hanya mencabut peralatan ketika tidak digunakan, dapat menghemat tagihan listrik, seperti saklar pada kabel listrik televisi, kabel DVD, dan alat elektronik hiburan lainnya. 2. Ketika mencuci pakaian, baik tingkat air dan suhu pencucian memainkan peran besar dalam jumlah energi yang digunakan. Pastikan menggunakan tingkat suhu yang benar. Selain itu, hindari pengeringan kain atau pakaian yang berat dan ringan bersama-sama. 3. Pencahayaan memiliki peran 11% dari tagihan listrik di rumah. Dengan mematikan lampu berarti menghemat energi serta memperpanjang masa hidup lampu.
Jangan lupa untuk mematikan lampu pada siang hari. Maksimalkan penggunaan cahaya alami. Jangan biarkan lampu menyala pada saat tidak ada di ruangan. Jika berada di luar ruangan selama lebih dari 5 menit, segera matikan lampu. 4. Menggunakan tas belanja sendiri saat berbelanja daripada menggunakan kantong plastik yang tidak bisa terurai. 5. Jika memungkinkan untuk berjalan kaki, sebaiknya berjalan daripada menggunakan kendaraan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar, kemacetan, dan polusi. Yang terakhir, 6. Membuang air sama dengan membuang-buang listrik. Mengapa? Karena penggunaan listrik, setiap selesai menggunakan air, pastikan keran telah dimatikan, baik setelah mencuci tangan atau mencuci piring. Itulah nak cara menghemat energi yang ibu berikan. Ibu harap kamu memahaminya dan dapat melaksanakannya karena kamu sudah mendapatkan hak dari sumber energi. Berikut ibu memberikan hak dan kewajiban sebagai anak di rumah. Yang pertama, hak anak di rumah, yaitu yang pertama, hak mendapatkan kasih sayang, 2, hak mendapatkan perlindungan, 3, hak untuk bermain, 4, hak mendapatkan kesehatan, 5, hak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah. Yang pertama, kewajiban belajar, yang kedua, kewajiban membantu orang tua. Nah, membantu orang tua ini banyak, seperti menyapu rumah, mengangkat pakaian, menjaga adik, menyuci piring, dan masih banyak lainnya. Ibu harap kalau kamu sudah mendapatkan hak di rumah kamu nak, alangkah baiknya kamu melakukan kewajiban kamu juga di rumah ya nak ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya. Nah, untuk tugas lihat halaman 104. Itu ada bagan mengenai hak dan kewajiban. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban. Perhatikan, ada keterangannya di situ. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita. Hal-hal apa saja yang kamu dilakukan untuk menghemat energi? Perhatikan, lihat di bagian di bawahnya. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Nah, itu pertanyaannya. Nah, yang kamu kerjakan berdasarkan pelaksanaan hak. Itu ada 3 poin. Lalu yang sebelah kirinya berdasarkan pelaksanaan kewajiban. Itu ada 3 poin. Lihat ini. Ini kan ada pertanyaannya, ya kan? Ada pertanyaannya, lalu ini bagian pelaksanaan hak, ini bagian pelaksanaan kewajiban. Berdasarkan pertanyaan yang di tengah ini. Ya, Bu harap kamu memahaminya. 3 bagian. Bu, apakah boleh tidak menggunakan bagan seperti ini, peta pikiran? Boleh. Misalnya kamu buat seperti ini. Buat dulu pertanyaannya. Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Tanda tanya. Buat di sana di bawahnya. Pelaksanaan hak. Buat 3 poin. 1, 2, 3. Sudah. Baru sekarang mengenai kewajiban. Di bawahnya langkah 1. Pelaksanaan kewajiban. 1, 2, 3. Nah, seperti itu boleh. Kalau mau buat bagan seperti ini juga boleh ya. Nah, itu saja tugas yang ibu berikan. Ibu harap kamu memahaminya ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Shalom.